diceritakan kan ketika di alam mahsyar kita menuju Shiratul Mustaqim, orang berbondong-bondong pergi ke sana ya. Ada yang berjalannya dengan kepala, ada yang berjalan dengan penuh dengan keringat gitu yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Jumpa lagi bersama kami podcast Kemenak Tangsel dalam edisi Bincang Santai Ramadan. Dan kali ini topik yang akan kita bahas adalah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk itu, untuk membahas hal tersebut, kami telah mengundang pengawas Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Asep Ahmad ZA MPD. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, apa kabar nih? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Fuad? Alhamdulillah sehat. Baik. Ini udah beberapa hari puasa tapi tampak segar bugar ini ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Itu mungkin menunjukkan sebuah kebahagiaan. Karena dalam hadis dikatakan bahwa barang siapa yang menyambut Ramadan dengan bahagia, insya Allah akan jauhkan kita dari api neraka. Baik Pak Haji, ini kita topiknya menarik nih, meraih kebahagiaan dunia akhirat. Sebelum kita mulai dialog, menurut Pak Haji itu bahagia itu apa sih sebenarnya? Baik, secara etimologi, secara bahasa ya, bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang ya, senang dan tentram, bebas dari segala kesusahan. Itu bahagia. Atau dalam arti lain bahagia itu bisa juga artinya beruntung kalau secara bahasa ya. Apa namanya? Dia merasa tenang, merasa tenang. Walaupun mungkin punya sedikit hutang gitu ya. Itu yang penting tenang ya. Biasa, bahagia ya. Sebenarnya ketenangan itu kita yang menciptakan sebenarnya. Itu hubungannya dengan psikologi kejiwaan itu. Mungkin tiap orang tingkatan kebahagiaannya bisa berbeda ya Pak. Iya, pasti ya. Makanya kalau ada dari pendapat ulama, ada gak yang menjelaskan dari Islam? Iya, saya pernah membaca ya dalam pendapat Imam Al-Ghazali ya, bahwa kebahagiaan itu merasakan kelezatan atau kenikmatan pada suatu kecenderungan tertentu yang menjadi tabiat segala sesuatu itu. Artinya kelezatan terhadap suatu kecenderungan ya. Jadi kalau kita ibadah terasa di Ramadan ini ya, kita sholat kemudian merasa lezat itu kan susah menciptakan kelezatan dalam ibadah Pak. Iya, betul. Banyak orang sekarang itu ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban ya. Itu betul. Ya kayak kita saya lah mungkin ya. Kalau ada orang kalau tahajud itu menangis, itu mungkin suatu kelezatan ya. Iya, itu suatu kebahagiaan ya. Sementara kita sholat 5 waktu aja kadang-kadang hanya sekedar menggugurkan kewajiban ya. Betul. Ini mungkin Ramadan mengasah itu ya. Ya, itu insya Allah akan mengasah kebahagiaan terutama dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, topik ini kan meraih kebahagiaan dunia akhirat nih. Ya kalau dalam doa sapu jagat itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah gitu kan. Itu kan mungkin kita meminta pada Allah agar bahagia dunia dan akhirat. Akhirat ya, betul. Mungkin Pak Haji bisa menjelaskan yang dimaksud dengan kebahagiaan dunia dan akhirat itu apa ya? Iya. Dunia dulu. Memang sangat relatif ya, kebahagiaan itu orang ada merasa bahagia kalau punya obsesi sebagai katakanlah mendapatkan sebuah gelar ya. Tetanya pada akhirnya dia dengan gelar itu ketika ingin meraih sesuatu yang lain juga ternyata tidak membuat bahagia. Sebenarnya dalam konteks dunia wal akhirat ya, paling tidak ada 4 hal yang bagaimana kita akan merasakan sebuah kebahagiaan yang hakiki. Yang pertama adalah kesehatan ya. Itu bahagia. Ini fit dunia wal akhirat. Dunia dulu sehat, artinya kesehatan yang prima. Kita kadang-kadang nikmat sehat itu orang banyak terlena ya. Enggak menyadari. Banyak terlena bobokan gitu, padahal begitu banyak nikmat kesehatan itu yang kita tidak sadari. Kita umpamanya kita zaman Covid ini ya. Orang ada saat-saat ketika kehabisan oksigen ya, sampai di mana-mana itu orang baru menyadari betapa Allah itu begitu Rahman dan Rahimnya ya kepada kita, memberikan oksigen yang tanpa batas. Tetapi ketika kita dicoba, nah itulah kadang-kadang kita juga kelipan gitu kan. Ketika kita kelipan kita baru terasa nikmat Allah gitu.
Bisa berkedip itu. Berkedip itu. Oh, gitu. nikmat. Bagaimana kalau kita bisa berkedip? Itulah. Iya. Kadang-kadang nikmat itu Nikmat sehat. nikmat sehat atau katakanlah kita bisa mencium ya dengan benar, dengan enak gitu kan. Ya, waktu Ketika COVID kan nggak bisa orang merasakan. kehilangan mencium ya, itulah. Iya, iya. Kadang-kadang itu makanya nikmat kesehatan harus sesuatu yang kadang-kadang suka terlupakan, tapi harus kita syukuri. Dan itu merupakan kebahagiaan. Kebahagiaan itu. Punya rumah sehat. Kemudian yang kedua, Yang kedua adalah rizkun wasiun ya. Rizkun wasiun, rezeki yang luas. Yang luas. Artinya kan luas itu tidak harus kita Banyak. katakanlah banyak. Kalau dalam bahasa Sunda mah bro di julu bro pantok ngalah yang di tengah imah gitu. Apa itu? Overloaded, overloaded ya. Tapi itu artinya ketika kita mendapatkan rezeki wasiun ya artinya rezekinya luas ketika kita membutuhkannya ada gitu ya. Oh, Dan itu tidak menjadi beban kepada kita gitu kan. Iya kan banyak orang misal kaya, uangnya miliaran. Sakit. Sakit Nggak gitu. boleh makan ini, akan itu. Akhirnya uangnya nggak bisa pakai ya. Itu iya. Artinya dia punya mobil juga tidak bisa nyetir sendiri. Artinya harus istri yang lain ketika kita mau berurusan, sementara supir kita yang katakanlah yang biasa nganter-nganter kita gitu. Jadi punya nikmat tapi tidak bisa dirasakan. Tadi bisa rakan itu bukan kategori. Itu berarti bukan rezeki yang wasi ya. Bukan begitu. Nah, mempunyai rezeki yang wasi itu tentu sebuah kebahagiaan. Sebuah kebahagiaan iya. Kemudian berikutnya apa Pak Haji? Yang keempat zaujatun soleh. Yang ketiga ya. Oh, yang ketiga ya zaujun soleh, artinya istri yang soleh. Zaujun soleh ya, artinya pasangan yang soleh, terutama soleh itu apa? Pasangan yang solehat ya, kalau perempuan kita ya, istri katakanlah, artinya bisa menjaga nama baik ya, nama baik keluarga, artinya selalu menjaga dirinya ya dari fitnah-fitnah yang lain gitu kan, artinya selalu care dengan kepentingan keluarga itu. Jadi mungkin ada kalau secara bahasa itu kan soleh itu cocok artinya. Cocok, nah itu klop ya. Klop gitu. chemistry ada. Jadi apa yang diinginkan suami istri memahami, itulah yang diinginkan oleh suami istri memahami itu ya. Kalau nggak klop kan ribet nih ya. Nah itu ya saling mengisi lah. Ya artinya kan perempuan dan laki-laki itu kan ibarat pakaian ya, saling mulut dan menutupi gitu ya. Ketika kita menceritakan kejelekan pasangan kita gitu kan, artinya itu harus hal yang aib kan, tapi harus kita tutupi. Nah itulah itu. Jadi memiliki pasangan yang soleh itu termasuk kebahagiaan yang artinya pasangan yang mengerti keadaan kita ya. Artinya selalu menjunjung tinggi persamaan, tetapi men-skip out ya, membuang jauh-jauh perbedaan itu gitu. Kemudian ada lagi yang keempat adalah kolbun mutmain. Waduh. Artinya hati yang teduh ya, hati yang tenang ya. Ya. Justru puncak dari kebahagiaan. Nah, puncak kebahagiaan itu punya dia sehat, punya rezekinya banyak. Mungkin pasangannya juga cantik atau ganteng, tapi hati nggak tenang. Nah itu ini bunga bahagia ya. Bahkan dalam firman Allah kan ada ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang beriman masuklah ke dalam golonganku ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati gitu. Artinya hai jiwa-jiwa yang tenang maka masuk ke dalam surgaku dan masuk ke dalam golonganku. Itulah saya pikir puncak dari kebahagiaan itu hati, bagaimana hati bisa menerima apa yang Allah berikan, bisa ridho sifat qanaah. Itu saya pikir. Nah itu kan bahagia dunianya. Kalau kebahagiaan akhirat nih kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di akhirat apa ini? Ya tentu kebahagiaan di akhirat ya yang pertama adalah tentu cita-cita kita ya. Kita masuk surga ya. Masuk surga Jannatul Aden yang tanpa hisab. Yang tanpa hisab ya. Artinya diceritakan kan ketika di alam mahsyar kita menuju Shiratul Mustaqim, orang berbondong-bondong pergi ke sana ya. Ada yang berjalannya dengan kepala, ada yang berjalan dengan penuh dengan keringat gitu. Yang ini itu menunjukkan itu dengan amal kebaikan. Tapi bagi orang-orang yang memang kehidupannya diliputi dengan keridhaan Allah ya, artinya senantiasa kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka insya Allah akan masuk surga tanpa hisab. Ini hisab ini ngeri juga saya baca. Iya betul. Ya kita kan ingin umat Nabi Muhammad ini masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab ya. Kalau dihisab tuh waduh ribet ini kita ya. Kita ini kan ya. Iya betul. Dan nggak bisa nggak tangan semua dikunci, mulut ditutup ya kan, semua anggota badan yang bersaksi ya. Dan itu tercatat rapi. Ya dalam sebuah keterangan kan tidak akan beranjak kaki seorang hamba sebelum ditanyakan ilmunya dipakai untuk apa,
umurnya untuk apa. Khusus untuk yang ketiga itu hartanya. Itu ada 2 pertanyaan hartanya tuh. Dari mana dan untuk apa gitu. Coba, luar biasa ketika harta itu 2 pertanyaan. Dari mana asalnya, dapatnya, apakah hasil korupsi atau hasil halal, kemudian dinafkahkan, digunakan untuk apa? Untuk kembali itu. Luar biasa ketika harta itu, hisabnya itu. Bukan hanya didapatinnya dengan cara halal, tapi digunakan untuk maksiat. Untuk maksiat itu ini sumalatus alunna yauma idzin. Nah, kalau nggak akan ditanya dengan tentang lima itu ya. Tentu berbicara masalah hisab ya kita di dunia ini harus berlatih juga kan, hasibu qabla an tuhasabu ya. Kata Umar bin Khattab. Berhisablah diri sendiri sebelum kita dihisab gitu. Itu luar biasa gitu. Itu kebahagiaan di akhirat. Ya, yang pertama masuk surga tanpa hisab gitu. Itu sebuah kebahagiaan. Kemudian yang kedua ada? Yang kedua adalah bertemu kita dengan Allah, bertemu kita dengan hamba, dengan Al-Khaliq. Wah, itu luar biasa, pikir puncak kenikmatan. Ya, ibarat kita kebahagiaan dunia yang sepele, katakan kita bisa ketemu dengan pejabat, dengan menteri, seneng banget gitu. Dan itu jarang sekali ya kita, artinya untuk bertemu itu ada protokol dan sebagainya, apalagi ini dengan Al-Khaliq, dengan yang menciptakan langit dan bumi. Luar biasa, bikin sebuah kebahagiaan yang the highest level of happiness. Katakanlah ya, artinya puncak kebahagiaan tertinggi itu. Ya, mau ketemu artis pujaan aja kayaknya nikmat bener kan ya. Wah, senang banget dengan foto selfie, apalagi ini bertemu dengan pencipta kita, Masya Allah. Nah, ini di Ramadan ini gimana Pak Haji Asep untuk melatih agar kita ini mempunyai kebahagiaan lah dalam ini? Baik, saya pikir Ramadan itu salah satu media kita ya, yang Allah wajibkan kepada kita untuk melatih melatih kebahagiaan itu. Yang pertama kan kita bagaimana salah satu kriteria atau kebiasaan dalam puasa itu kan kita menghindari makan dan minum ya di siang hari, sehingga kita siang hari merasa lapar. Nah, dari situlah kita harus ada sebuah positive effect ya, positive effect dari itu, bahwa kita udah merasakan seperti ini ya, merasakan seperti bagaimana orang-orang yang senantiasa akrab dengan kekurangan dan kemungkinan. Terus yang kedua, bahwa kita melatih keimanan kita ya. Hanya di depan kita ada makanan, ada minuman, dan nggak ada orang yang ini, tetapi kita tahu bahwa Allah melihat kita. Ini artinya bagaimana mencapai nilai ihsan kita, bagaimana kita itu sebuah pelajaran juga. Terus yang hal lain yang dalam karakteristik puasa ini, kesabaran kita ya, sabar untuk menunggu waktu, kesabaran untuk. Nah, ini kalau kita lulus ini semua, saya pikir ini akan melatih kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kan puncak kebahagiaan salah satunya orang yang berpuasa itu ketika kita berbuka dan bertemu dengan Allah. Itu puncak kebahagiaan, saya pikir. Jadi ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Pertama dia berbuka, kemudian kelak nanti ketemu dengan Allah, karena kata Allah bahwa puasa itu as-saumuli ya, wa ana azibihi gitu, bahwa puasa itu adalah untukku dan akulah yang memberikan pahalanya. Iya, kalau sholat kan udah ketahuan lah, kalau di masjid misalnya jemaah 20 derajat gitu ya. Orang infak dapatnya 10 sampai 700. Ini puasa tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan, itulah makanya saya pikir hanya Allah ya, hanya untuk Allah. Saya pikir ya puasa itu memang melatih kita ya untuk takarrub kepada Allah gitu, baik secara psikologis, secara fisik ya. Itu secara fisik juga kan akan memberikan sebuah positif efek ya. Sumutasihu, puasalah agar kita sehat. Artinya dengan puasa itu kita mengerem ya. Artinya bagaimana menstimulan ya, menumbuhkan kembali sel-sel ya, agar kita bisa dimudahkan kembali. Itu makanya saya yakin dalam teori kesehatan pun ya, ketika kita akan dioperasi katakanlah puasa dulu karena betul. untuk mengeluarkan deteksi detok gitu ya, racun-racun gitu. Nah, itu. Jadi memang Ramadan ini kaitannya dengan kebahagiaan dunia akhir ini adalah kita melatih agar bisa mencapai puncak kebahagiaan dunia itu ya. Ya betul. Iya betul. Ya. Terus mungkin ada hadis yang berkenan dengan itu, Pak. Untuk kebahagiaan ya, saya pernah lah membaca hadis, tapi saya lupa siapa perawinya atau apa gitu. Tapi yang berbunyi arbaun man a'tihin faqad atiya khairunya wal akhirah. Ada 4. Jadi 4 hal
bahwa kalau kita bisa mendapatkannya maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirat. Apa itu, Pak? Yang pertama qalbun syakirun. Qalbun Hati syakirun. yang senantiasa bersyukur, Bersyukur. ya. Bersyukur luar biasa. Saya pikir ketika kita punya hati yang bersyukur, ya, apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, apapun rezeki yang kita ikhtiarkan, kemudian kita apakah banyak ataupun sedikit, kalau kita bersyukur itu akan menjadi sebuah kebahagiaan, qalbun syakirun. Yang kedua, walisanun dakirun, memiliki lisan yang senantiasa berzikir. Saya pikir Ramadan adalah salah satu media dan tempat, ya, suasana yang memang kita diwajibkan, ya, untuk senantiasa berzikir, ya, berzikir lewat qiyamul lail, berzikir tarawih, berzikir tadarus, atau berzikir kita bertausiah dengan kebaikan-kebaikan itu juga berzikir. Maka itulah artinya dalam hal-hal yang kecil kan kita senantiasa kalau kita mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah, itu juga ya bagian daripada berzikir, ya. Ketika kita melihat sesuatu kebersihan, Allahu Akbar, umumnya subhanallah, ya, kemahakuasaan Allah itu. Jadi lisan itu terbiasa untuk berzikir, dan melihat keadaan apapun itu, gitu, ya. Walaupun mungkin ketika sulit, kehilangan, kita bisa berzikir dengan innalillah misalnya. Itu betul. Artinya zikir itu kan dengan Allah, ya. Itu yang kedua, ya. Kemudian ini lisanun dzakirun. Yang ketiga apa, Pak Ji? Wa badanun ala bali sobirun. Artinya badan yang yang bersabar ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi sabar. Saya pikir manusia akan tidak terlepas dari cobaan, ya. Pasti. Kecil dan ya baik secara fisik maupun psikis, ya. Kita katakanlah kita 2 tahun ini kita dicoba oleh Allah, ya, secara ini, ya. Bagaimana dahsyatnya pandemi, ya, sampai kita tidak bertemu jamaah-jamaah, ya, karena kita dibatasi untuk sholat berjamaah di masjid, ya, kata Jumat dan sebagainya. Salaman, pelukan, ya, itu kita luar salaman dan sebagainya. Nah, ini ya, kalau kita terima dengan sebuah kesabaran, oh ini peringatan Allah, gitu. Ya, ketika kita, ya, katakanlah dicoba dengan flu, dengan pilek, gitu. Kita jangan mengeluh bahwa, ya, dengan ini, ya, kita terima aja dengan kesabaran, ya. Toh ada kan seorang Firaun dalam kehidupannya, dalam selama hidupnya nggak pernah kena penyakit dan sebagainya, sehingga dia menyatakan ini sebagai Tuhan, ya. Itu sebuah kesombongan, ya, sebuah kekufuran lah itu. Oleh karena itulah kita harus bersabar dengan ujian Allah yang diberikan kepada kita. Ya. Kemudian yang keempat adalah istri yang solehah. Zaujun soleh. Zaujatun la tabghihunan fi nafsiha wa malihi. Apa itu? Artinya yang bisa menjaga, ya. Artinya seorang pasangan kita, seorang wanita, ya, istri kita, yang senantiasa menjaga dirinya, ya, dan juga menjaga harta dan nama baik suaminya dan keluarga. Artinya ketika istri itu kan apapun ya harus ada izin daripada suami, ya. Artinya ketika mau berangkat itu kan untuk menjauhkan dari fitnah. Ketika kita menerima tamu dan sebagainya juga, ya. Alhamdulillah istri saya kalau menerima tamu itu, kalau nggak ada saya nggak pernah suruh masuk, gitu. Bahkan di luar aja, gitu lah, kan, bukan diusir, bukan. Kan untuk menjauhkan fitnah, ya, dan sebagainya. Itulah artinya ketika kita mendapatkan 4 itu, insya Allah saya pikir ini kan sebuah real, ya. Ini kan rangkuman dalam dalam doa sabu zakat itu, ya. Nah, itu rangkuman itu. Jadi kadang-kadang kita hanya sekedar membaca itu sekedar penutup doa, jadi kurang menghayati. Nah, itu makanya. Ini mungkin podcast mulai sekarang ketika membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu benar-benar memahami di kandungan di dalam itu seperti itu, ya. Wakin ada bandar. Jauh dari api neraka. Artinya itulah tanpa hisab itu. Wakin ada bandar, ya. Ya, kadang-kadang kita pahami lah, ustaz-ustaz bilang bahwa semua umat Islam, orang mukmin akan masuk surga, ya. Tapi masuk, ya, artinya masuknya itu melalui proses, ya. Ada yang kata-kata dalam pakaian dicuci dulu, disetrika, ya, dimasukkan ke dalam mesin cuci sebagainya. Kita juga manusia begitu. Artinya selalu yakin seluruh umat Islam itu akan masuk surga, tapi mudah-mudahan kita berharap, ya, masuk surga tanpa hisab itu. Baik, Pak Haji, ini terakhir ada pesan-pesan mungkin dalam menjalani sisi Ramadan ini bagi sobat podcast, ya. Apa kira-kira ini? Baik, sobat podcast, ya, senang sekali bisa berbicara, bisa tampil di podcast Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan ini. Baik, dalam meraih kebahagiaan itu memang bahagia itu relatif, ya. Artinya kebahagiaan itu bisa kita raih apabila kita bagaimana
hati kita secara lapang bisa menerima yang Allah berikan kepada kita ya, dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk jabatan, artinya secara lapang, dan kita syukuri ya, syukuri apapun yang Allah berikan kepada kita, maka kita bersyukur. Nah tentunya untuk mencapai kebahagiaan itu kan tidak bisa didapatkan instan, harus berlatih juga. Maka Ramadan saya pikir akan melatih kita untuk menuju kepada kebahagiaan itu, sobat podcast ya, yang dirahmati Allah insya Allah. Terima kasih Pak Haji bincang santai kami ini sampai kita tentang tentang kebahagiaan dunia akhirat ya. Jadi sekali lagi ketika membaca Rabbana Atina fid dunya hasanah, benar-benar dihayati sehingga insya Allah selepas Ramadan kita menjadi pribadi yang bahagia. Baik, amin. Baik, sobat podcast, demikian bincang kami bersama pengawas Kemenak Tangsel, pengawas madrasah Kemenak Tangsel, Bapak Dr. Andes Haji Asep Zainal Arifin, MPD. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita. Jangan lupa ya, besok kita jumpa lagi dalam tema dan topik yang berbeda. Sekian dari kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, saya Azharul Fuad Mahfud bersama kru yang bertugas. Ada Ahmad Rifai undur diri. Sekian dan mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل هلالك يا هلا بك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صوم وطاعة للرحمن صوم وطاعة